A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, cerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan jiwa raga kami, dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, ya Tuhan kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja segala nama-Mu, bertakbir, mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengenal-Mu, bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Kami ingin mengenal-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, sehingga kami bisa memahami jati diri kami sendiri, memahami kesejatian-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Online Tasik, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam, ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman sebagai elemen unsur-unsur keimanan. Ini lanjutan, yaitu kita akan menjelaskan tentang unsur keimanan yang pertama atau rukun iman yang pertama yang sudah kita pahami bersama-sama, yaitu iman kepada Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita diberikan kepahaman mengenai arti iman kepada Allah? Karena ketika kita bicara iman, maka kita harus mengerti, kita harus paham apa yang kita imani. Iman kepada Allah juga mesti dibuktikan dengan mengabdi kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mesti diwujudkan. Jadi tidak cukup kita berkata saya beriman kepada Allah tapi tidak dibuktikan gitu. Nah, bukti iman kepada Allah diwujudkan dengan mengabdi kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, salah satu penyebab orang itu mempersekutukan Allah adalah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, ya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-6. Orang itu musyrik karena dia tidak tahu. Maka jangan sampai kita tidak tahu gitu. Karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan menjadi penyebab orang itu mempersekutukan Allah. Coba dilihat di surah 9 ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, mereka itu kaum yang tidak tahu. Nah, tidak tahu itu menjadi sebab seseorang mempersekutukan Allah. Ya, makanya ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, agar kita tidak mempersekutukan Allah, maka harus diawali dengan pengetahuan, diawali dengan kepahaman, sehingga kita tidak ikut-ikutan. 17 ayatnya 36. 11 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunggan jawabnya. Ya, jadi jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Gitu. Jadi harus tahu ilmu apapun, apalagi berkaitan dengan iman kan gitu. Nah, yang pertama harus kita bahas, harus kita ketahui adalah berkaitan dengan Tuhan. Karena kalimat iman itu berbunyi apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka yang harus kita urai adalah apa definisi Tuhan, apa definisi Allah, apa bedanya Tuhan dengan Allah, apa hubungannya Allah dengan Tuhan, dan seterusnya gitu ya. Nah, pertama akan kita coba sampaikan terminologi tentang Tuhan. Bagaimana konsep Tuhan di dalam Al-Quran. Tetapi sebelumnya juga ingin saya bagi bagaimana konsep Tuhan dalam pandangan umum, juga dalam beberapa agama dan keyakinan. Tuhan itu dipahami oleh sebagian orang sebagai Roh Maha Kuasa atau asas dari suatu kepercayaan. Nah, tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan. Sehingga ada beberapa konsep ketuhanan yang meliputi namanya teisme, ada deisme, ada panteisme, dan lain-lain. Nah, dalam pandangan teisme, Tuhan itu merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Nah, sementara dalam pandangan deisme, Tuhan itu merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Nah, sementara dalam pandangan panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Ya, berarti gini artinya, ketika ada orang beranggapan bahwa Tuhan itu pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Nah, itu namanya teisme. Jika ada orang beranggapan Tuhan itu pencipta alam semesta, tapi tidak ikut campur dalam kejadian di semesta. Nah, itu namanya deisme. Nah, ada yang beranggapan Tuhan itu ya semesta itu sendiri. Jadi mana Tuhan, mana semesta, ya itu juga gitu. Nah, itu pandangan panteisme. Ya. Nah, para cendekiawan menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda juga. Nah, yang paling umum itu diantaranya adalah bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha ada, Tuhan itu maha mulia, mengandung makna Tuhan itu sempurna. Nah, penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, namanya monoteisme.
Jadi monoteisme itu adalah paham bahwa Tuhan itu hanya satu. Tetapi di dalam pandangan monoteisme Tuhan tidak berwujud gitu. Ya, tetapi dia memiliki pribadi, dia juga sebagai sumber segala kewajiban moral dan hal terbesar yang dapat direnungkan gitu. Nah, banyak filosof di abad pertengahan dan juga modern yang terkemuka mengembangkan argumen untuk mendukung juga membantah tentang keberadaan Tuhan. Jadi beberapa filosof mendukung keberadaan Tuhan, yang lain sebaliknya membantah keberadaan Tuhan. Nah, ada banyak nama untuk menyebut Tuhan. Dan nama yang berbeda-beda itu melekat pada gagasan kultural tentang sosok Tuhan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan itu. Ya. Nah, ada namanya ateisme. Ateisme itu ada pada masa zaman Mesir kuno. Nah, kemungkinan besar ini ateisme ini merupakan agama monoteis gitu atau monoteistis, dan itu termasuk agama tua yang pernah tercatat dalam sejarah yang mengajarkan Tuhan sejati dan pencipta alam semesta. Nah, makanya disebut sebagai Aten. Ya, bukan Aten orang Bandung, Mang Aten itu bukan ya. Nah, Aten itu sebuah keyakinan, ateisme namanya. Nah, ada ungkapan yang terkenal di dalam ajaran Aten itu atau ateisme, aku adalah aku. Aku adalah aku. Itu salah satu keyakinan para ateisme. Ya. Nah, di dalam Alkitab Ibrani itu juga ada kalimat itu. Ada di dalam apa namanya tetragrammaton itu ada yang disebut dengan Yahu. Yahu gitu. Nah, Yahu digunakan sebagai nama Tuhan. Juga ada yang memanggilnya Yahweh atau Yehua. Itu digunakan dalam agama Kristen sebagai hasil vokalisasi dari Yahu tadi. Jadi sebagian sekte dalam agama Kristen ada yang menyebut Tuhannya dengan Yahweh atau Yehova gitu atau Yehua namanya. Yehua atau Yahua dalam bahasa Arab. Nah, sementara dalam bahasa Arab Allah digunakan untuk menyebut nama Tuhan. Jadi bangsa Arab bahkan sebelum datangnya Islam menyebut Tuhannya dengan Allah gitu. Jadi Allah itu sebutan untuk nama Tuhan dalam bahasa Arabnya gitu. Makanya jangan berantem dulu. Allah itu sebutan Tuhan untuk sebutan orang Arab untuk Tuhannya gitu. Dan karena predominasi Islam di antara para penutur bahasa Arab, maka nama Allah memiliki konotasi dengan kepercayaan dan kebudayaan Islam. Padahal nama Allah sudah disebut sebelum datangnya Islam di Arab gitu. Jadi itu bahasa Arab sebetulnya. Nah, umat Islam juga mengenal 99 Asmaul Husna. Nah, sementara umat Yahudi biasanya menyebut Tuhan dengan gelar Elohim. Elohim atau Adonai namanya. Bukan adonan, Kang. Adonai ya. Gitu. Nah, nama yang kedua itu dipercaya oleh sejumlah pakar berasal dari bahasa Mesir kuno. Ya, berkaitan dengan Aten juga sebetulnya. Nah, sementara dalam agama Hindu, Brahman biasanya dianggap sebagai Tuhan, monistis. Makanya mereka menganggap Brahmana itu Tuhan. Brahman itu sebutan untuk Tuhan gitu. Brahman. Kalau dalam bahasa Arab tuh namanya Ar-Rahman, Abu Rahman gitu. Abu Rahman. Jadi bapaknya kasih sayang. Makanya namanya Brahman gitu dalam kepercayaan Hindu.
Nah, agama-agama lain juga memiliki panggilan untuk Tuhannya gitu. Misalnya ada namanya Baha. Baha itu dalam agama Bahai itu sebutan Tuhannya, makanya agamanya namanya Bahai kan. Nyebut Tuhannya Baha, Baha gitu. Ada lagi yang memanggil wahai guru. Jadi dalam agama Bahai itu mereka memanggil Tuhannya wahai guru gitu. Wahai guru. Ada lagi dalam keyakinan namanya apa? Sikisme dan Ahur apa namanya? Ahurazda ada lagi dalam agama Zoroastrianisme. Ada juga namanya agamanya Zoroaster. Yaitu dipanggilnya Ahura Azda gitu. Jadi banyak nama Tuhan itu. Nah, banyaknya konsep tentang Tuhan dan pertentangan satu sama lain dalam hal sifat, maksud, dan tindakan Tuhan ini telah mengarah kepada munculnya pemikiran-pemikiran seperti omniteisme, pandeisme, atau filsafat perennial yang menganggap adanya satu keberadaan teologis gitu yang mendasari segalanya yang diamati oleh berbagai agama dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, maka sesungguhnya agama-agama di dunia itu sebenarnya ya, kalau kita merenung gitu, sebenarnya itu menyembah satu Tuhan yang sama, tetapi melalui konsep dan pencitraan mental yang berbeda-beda mengenai Tuhan itu. Artinya, tidak ada kesepahaman mengenai konsep ketuhanan. Nah, konsep ketuhanan dalam agama Samawi itu meliputi definisi monoteistis tentang Tuhan dalam agama Yahudi, dalam pandangan Kristen misalnya. Jadi kalau monoteistis dalam pandangan Yahudi, dalam pandangan Kristen akan ada namanya Tritunggal. Juga ada lagi dalam pandangan konsep Islam juga punya lagi sendiri gitu. Nah, agama-agama Dharma, kalau dalam bahasa Quran itu ada agama Samawi, ada agama Ardi gitu ya, namanya Sabiin. Nah, agama-agama Dharma juga memiliki pandangan berbeda-beda mengenai Tuhan. Misal, konsep ketuhanan dalam agama Hindu itu tergantung pada wilayah, sekte, kasta, dan beragam, mulai dari panenteisme, monoteisme, ada politeistis, bahkan ateistis gitu. Nah, keberadaan sosok Tuhan juga diakui oleh Gautama Buddha. Ya, terutama Sakra dan Brahma. Jadi, Gautama Buddha juga meyakini ada sang Tuhan. Ya, baik disebut sebagai Sakra ataupun Brahman tadi. Nah, penganut monoteisme mengklaim bahwa Tuhan hanya ada satu. Namanya juga mono, bukan stereo kan. Kalau mono satu, kalau stereo dua tuh kan gitu. Nah, jadi penganut monoteisme mengklaim Tuhan hanya ada satu. Dan beberapa ajaran monoteistis mengklaim bahwa Tuhan sejati adalah Tuhan yang dipuja oleh semua agama dengan nama yang berbeda-beda. Nah, pandangan bahwa seluruh pemuja Tuhan dalam agama yang berbeda-beda itu sesungguhnya memuja satu Tuhan yang sama-sama disadari atau tidak disadari oleh umat tersebut. Terutama juga diajarkan juga dalam agama Hindu gitu. Nah, agama-agama Samawi atau yang dikenal sebagai rumpun agama Abraham atau agama Ibrahim karena meyakini bahwa Ibrahim sebagai penghulu nabi
atau agama langit namanya. Agama samawi itu agama langit. Nah, dimaksudkan untuk menunjuk atau merujuk kepada agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi ketika disebut agama samawi adalah agama-agama yang mengakui Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Nah, termasuk dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada Islam. Yahudi mengakui Ibrahim. Nasrani mengakui Ibrahim. Islam juga mengakui Ibrahim. Nah, agama-agama ini dikenal sebagai agama monoteistis karena hanya menekankan keberadaan satu Tuhan. Nah, sebenarnya Yahudi dan Islam, Yahudi beneran ya, Yahudi beneran. Yahudi dan Islam bahkan menolak visualisasi Tuhan. Makanya dalam ajaran Buddha, ajaran Yahudi ataupun Islam, itu Tuhan kan tidak divisualkan gitu. Ya, karena menurut kepercayaan Yahudi maupun Islam, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan gitu. Nah, meskipun serumpun, agama-agama ini menggunakan sebutan atau panggilan yang berbeda juga. Dan ini disebabkan oleh perbedaan bahasa dan juga rentang sejarahnya. Kalau Yahudi manggilnya Elohim, umat Islam berdoa Allahumma, Allahumma, manggil Allah juga. Mereka nyebutnya Elohim, hanya beda dialek aja gitu. Atau nyebutnya Allah. Nah, adapun nama yang sering disebutkan yaitu misalnya ada Yahweh dalam agama Yahudi, Bapa dalam agama Kristen, Allah dalam bahasa Islam gitu ya. Beda nyebut. Nah, agama Kristen mengenal konsep Tritunggal yang maksudnya Tuhan memiliki 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, konsep ini terutama dipakai dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Konsep ini juga merupakan paham monoteistis yang dipakai sejak konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Nah, kata Tritunggal sendiri tidak ada dalam Alkitab sebetulnya. Jadi kalau kita cari kata Tritunggal itu dalam Injil juga nggak ketemu. Nah, sementara di dalam kitab Ulangan ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 itu ditulis bahwa Tuhan itu Esa. Jadi kalimat Tritunggal nggak ketemu di dalam Injil juga ya. Bahkan di Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu Esa gitu. Nah, keesaan ini pada bahasa aslinya dalam bahasa Suryani atau Ibrani itu Echad, Echad. Dalam bahasa Arabnya Ahad gitu. Tapi dalam bahasa Injilnya Echad gitu. Hanya beda-beda dialek. Ahad bahasa Arab, bahasa Ibraninya Echad gitu. Echad diartikan sebagai kesatuan dari berbagai satuan gitu. Nah, dalam bahasa Quran nanti kita akan ketemu Allah Ahad, Ilahun Wahid. Jadi ada perbedaan antara makna Ahad dengan Wahid. Kalau Ahad satu kesatuan, yang satu. Sementara Wahid satu-satunya gitu ya. Nah, sehingga kalimat Ehad dipahami oleh orang-orang Kristen itu bukan satu-satunya, tapi kesatuan dari berbagai satuan gitu. Ini kan pemahaman. Contohnya, misalnya di dalam kitab Injil itu ada di kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 itu ditulis keduanya menjadi satu gitu. Keduanya menjadi satu ketika menerangkan antara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan dua tuh. Dua orang kan? Keduanya Adam dan Hawa menjadi ehad. Ehad. Jadi ehad itu artinya kesatuan dari berbagai satuan. Satu Adam, satu Hawa menjadi satu gitu. Nah, satu itu ehad. Ehad itu kesatuan dari berbagai satuan. Nah, sehingga lahirlah atau muncul
teori atau konsep Tritunggal. Gitu ya. Nah, juga di dalam apa namanya di Kejadian pasal 126 juga Allah menyebut dirinya dengan kata ganti kita gitu. Seperti di Quran ada kata-kata kami kan? Di Quran tuh nanti banyak kata-kata kami gitu. Nah, di dalam Injil ada juga kata-kata kita. Nah, kata atau kalimat kita itu juga mengandung kejamakan dalam sifat Tuhan gitu. Pengertiannya adalah satu substansi ketuhanan, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Supaya kita nggak berantem nih, kita pahami dulu apa yang mereka yakini gitu ya. Jadi umat Kristen meyakini Tuhan yang satu, tapi konsepnya Tritunggal gitu. Kan kalau nggak paham jadi pusing, ini satu tapi 3 gimana ya gitu. Nah, di samping monoteisme yang menolak keberadaan dewi-dewi, jadi monoteis itu kan menolak yang lain karena meyakini hanya satu-satunya Tuhan, satu-satunya gitu. Nah, termasuk dewa dewi juga ditolak dalam keyakinan monoteisme. Nah, di dalam apa namanya selain monoteisme yang menolak adanya para dewa para dewi sebagai Tuhan, ada lagi namanya ajaran henoteisme. Jadi ada monoteisme, ada henoteisme namanya. Nah, henoteisme itu meyakini dan memuja satu Tuhan, tetapi meyakini keberadaan dewa-dewi. Meyakini adanya dewa-dewi gitu. Bahkan mereka pun ikut memuja itu gitu. Jadi memuja para dewa juga gitu. Namanya itu henoteisme namanya. Nah, kembali kepada sebutan Tuhan tadi. Jadi variasi atau istilah tadi atau istilah tersebut yang disebutkan sebelumnya tadi itu ada lagi namanya monoteisme inklusif namanya. Dan juga politeisme monarkis namanya. Jadi ada monoteisme inklusif, ada lagi namanya politeisme monarkis. Nah, istilah ini dipakai untuk membedakan ragam dari fenomena-fenomena tersebut di atas. Jadi ada masing-masing punya nama. Nah, henoteisme yang tadi mengakui adanya dewa-dewi juga itu mirip, namun kurang eksklusif daripada namanya monolatri namanya. Monolatri itu pemujaan satu Tuhan seperti monoteis tadi. Nah, karena ada namanya monolator atau monolatri tadi, itu kan hanya memuja satu Tuhan, menolak keberadaan adanya dewa atau dewi gitu. Nah, ada lagi sementara si penganut henoteisme tadi, itu selain memuja Tuhan, memuja juga para dewa gitu. Ya, namanya pemuja apa dewa namanya apa tuh panteon namanya. Panteon itu mereka juga meyakini sebagai hal yang perlu dipuja gitu. Nah, sekarang itu dalam pandangan umum ya. Jadi betapa tiap orang, tiap suku, tiap agama, keyakinan punya konsep sendiri-sendiri tentang Tuhan dengan berbagai nama, sifat, karakter, dan juga perbedaan yang lainnya. Nah, sekarang kita kembali bagaimana konsep Tuhan dalam Al-Qur'an nih. Tadi kan masih dalam pandangan umum. Nah, kata Tuhan, kalau Bapak Ibu searching Tuhan, misalnya searching kata Tuhan, coba Kang Yodi ditampilkan di searching Tuhan berapa kali muncul, mencari Tuhan. Nah, coba ada berapa angkanya muncul? 1054. Hah? 1054. 1000 berapa nih? Nggak kelihatan saya. 54. 1054. Benar. Lagi sini satu lagi. Ditemukan berapa? Kata Tuhan ya. Hmm? Tuhan. Nggak Di kelihatan. sini 1057 kalau misalnya.
1057. 1000. Iya. Kalau di Quran saya ditemukan 1128. Berarti kata Tuhan kan diulang banyak sekali kan? 1128 atau setidaknya 1058 ya. Ya, Oke. Nah, ini kan belum dilihat Arabnya. Ya, baru kita lihat terjemah. terjemah. Nah, ketika kita searching terjemahan Tuhan, itu ketika kita lihat teks Arabnya, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, itu terjemahan dari kata Rob atau kata ilah. Karena di dalam Quran itu, Rob diartikan Tuhan, ilah juga Tuhan. Contoh-contoh di surat An-Nas misalnya. Kul a'udzu birob binnas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ilah, inas. Tuhan, manusia. Ini kan Tuhan. Ilah, bukan yang tadi. Nah, Anas nih. Kul a'udzu birob binnas. Aku berlindung kepada Tuhan. Rob ya. Malikinas, ilahnya apa ilahnya? Nah, ilah hinas, sembahan atau Tuhan ya. Nah, oh ini berarti ilahnya bukan Tuhan, makanya kurang tuh 1050. Ya. Nah, karena ilahnya diartikan sembahan bukan Tuhan ya. Tuhan manusia gitu ya. Makanya kurang, harusnya Tuhan manusia. Tapi Rob juga kan Tuhan manusia, ilah juga Tuhan manusia. Nah, berarti ketika kita membahas tentang Tuhan di dalam Quran ada dua sebutan untuk Tuhan. Tuhan sebagai Rob dan Tuhan sebagai ilah. Apa bedanya? Rob, ilah. Nanti ada Allah lagi. Jadi ada Allah, Rob, dan ilah. Tapi yang akan kita bahas adalah Tuhannya dulu nih. Tuhan dalam Quran itu adalah pertama Tuhan sebagai Rob atau Tuhan sebagai ilah. Nah, Tuhan dengan kata Rob atau sebagai Rob itu merupakan kata abstrak atau kata sifat yang juga selalu diartikan sebagai Tuhan. Nah, Rob sendiri, Alhamdulillahi Robbi, kan dua huruf tulisannya, tapi banyak kan ada sidah. Asalnya Robaba gitu. Robaba, baknya double jadi satu, Robba gitu. Nah, jadi Robba, Robbi, Robu, itu tersusun dari kata dasar Robaba. Nah, kata dasar Robaba itu dalam Quran diulang sekitar 980. Tadi kan semua semua totalnya kan nama Tuhan 1000 kan, 1050 katakanlah. Atau 1100, hitungan di Quran saya 1100 gitu. 28. Nah, robnya sendiri 980 kali diulang. Digunakan sebagai kata benda, kata nama ya, kata mana itu nama, namanya isim itu 979 kali. Jadi hampir semuanya rob itu merujuk kepada kata benda. Ya, berarti hanya satu sisanya. Nah, apa arti rob? Apa arti rob? Karena rob itu dari kata dasar robaba. Robaba itu berarti Allah. Jadi rob juga Allah diartikan dalam kamus tuh. Allah, Tuhan, Raja, doa pendek. Jadi sependek-pendeknya doa apa bilangnya? Ya Rob, wahai Tuhan. Oh my God. Gitu. Itu doa yang paling pendek. Apa? Nyebut Rob. Ya Tuhan. Gitu. Gitu doang nyebutnya. Makanya orang manggil Tuhannya ya Tuhan atau ya Rob gitu ya. Robaba juga berarti bangsawan, penguasa tertinggi, pejabat tinggi, dewa tuh. Maha Esa arti Rob. Nah, dalam kamus bahasa Arab atau kamus Munawir itu kata Rob dengan segala bentuk perubahannya berarti memimpin. Ini dalam kamus ya. Robaba itu memimpin, memiliki, mengumpulkan, memperbaiki, menambah, memelihara, mengasuh.
mendidik, eh, termasuk kepala keluarga, itu juga robaba. Makanya ada doa robbayani sogiro. Robba itu yang memelihara, yang mendidik gitu ya. Nah, robaba juga berarti kebajikan, kebutuhan, tanah yang bertumbuh-tumbuhan gitu. Mendidik, mengasuh, memelihara itu arta robaba. Nah, kalau kita baca semua ayat di dalam Quran terjemahan kata rob atau makna rob itu secara etimologi lebih kepada makna aturan atau mengatur, memelihara, hukum alam, sunnatullah, hukum sebab akibat. Itu kalau kita kita cermati ya. Rob itu mengandung arti eh, apa namanya mengatur, memelihara hukum sunatullah gitu ya. Nah, coba kita lihat misalnya bagaimana makna kata Rob dan kata yang serumpun di dalam Al-Quran. Nah, antara lain Rob berarti Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa. Jadi Rob itu zat yang Maha Esa, zat yang Maha Perkasa. Misal di surat 12 ayatnya 39. 12 ayat 39. Pasal 39. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nah, ada kata arbabun. Arbab dari kata robbaba, Tuhan-Tuhan jadi jamak ya. Hai, kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang Esa lagi Maha Perkasa. Jadi Rob merujuk kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Lihat lagi di surah 23, 39. Syaitanirrajim. Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku. Rob ya, kola Robbi berkata atau berdoa Rasul. Rasul itu berkata, Robbi, Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Jadi Rob itu adalah sesuatu yang dimintai pertolongan. Karena dia Maha Esa, dia Maha Kuasa. Karena Rob itu Maha Kuasa, maka Rasul berdoa, minta tolong, tolonglah aku gitu ya. Wahai Rob gitu. Nah, Rob juga mengandung arti kasih sayang atau zat yang maha pengasih penyayang. 20-90. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Nah, inna robbukum ar-Rahman. Sesungguhnya Rob kamu itu ialah ar-Rahman, pemurah atau pengasih penyayang. Jadi Rob mengandung makna apa? Tuhan yang pengasih atau Tuhan kasih sayang. Ya. Rob juga berarti pencipta, pemelihara alam semesta. Nah, dalam keyakinan agama tadi yang mempercayai Tuhan itu pencipta sekaligus pemelihara yang mana tuh? Apa monoteisme? Ada itu monoteisme, teisme sama deisme kan itu ya. Jadi masing-masing sih punya alasan. Nah, di surat 754, 754 lihat Rob itu apa di situ. Nah, Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi Rob itu Tuhan pencipta sekaligus pemelihara alam semesta. Karena Rob itu Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, berarti Rob tidak sama dengan semesta. Seperti anggapan yang tadi. Anggapan siapa tadi? Yang Tuhan itu ya semesta itu. Apa tadi? Kang masih ingat nggak? Deisme atau panteisme? Lupa lagi deh. Ya, Tuhan itu ya semesta itu. Dalam pandangan apa tadi? Panteisme. Ya, jadi panteisme itu ya Tuhan itu ya semesta itu sendiri. Gitu. Nah, Quran hanya mengklarifikasi Tuhan sebagai Rob itu Tuhan pencipta, pemelihara semesta. Jadi bukan semesta itu. Gitu. Seperti anggapan tadi panteisme ya gitu. Nah, kalau teisme nah lebih dekat tuh. Karena Tuhan itu pencipta dan pengatur segala semesta gitu. Ini masih dekat nih kalau yang teisme ya. Gitu. Sementara si deisme itu Tuhan tuh pencipta tapi tidak ikut campur dalam kejadian semesta. Itu kan ada. Yang lebih dekat berarti paham yang teisme tadi ya. Teisme gitu. Oke. Jadi Tuhan sebagai Rob pertama maknanya bahwa Rob itu Tuhan yang Maha Esa dan juga Maha Kuasa. Yang kedua, Rob itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah atau Ar-Rahman. Yang ketiga, Rob itu bermakna Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Rob juga bermakna kebenaran. Jadi ketika bicaranya Rob, ya kebenaran. Surat 7:8-9. Surat 7. 7:8-9. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, sesungguhnya Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Dan Engkaulah memberi keputusan yang sebaik-baiknya. Oke, tambahin lagi. 3 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Berarti kebenaran itu dari Rob, dari Tuhan sebagai Rob ya. Jadi Tuhan sebagai Rob adalah al-haq atau kebenaran. Berpaling dari Tuhan berarti berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran, berpaling dari Rob tadi ya. Karena Rob identik dengan al-haq. Udah berapa nih? 4 ya. Yang kelima, Rob berarti ketetapan yang sama. Ketetapan yang sama yang tidak ada perselisihan. Surat 3:64 lanjut. Surat 3:64. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Tidak kita persekutukan dia dan dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi Rob berarti ketetapan atau kalimat yang sama yang tidak ada perselisihan. Karena Rob salah satu artinya berkaitan dengan makna hukum sebab akibat. Namanya hukum sebab akibat sunnatullah dimanapun sama. Ya, dimanapun yang namanya garam ya asin.
Dimanapun kalau kejedut ya benjut, walaupun nyebut benjutnya beda-beda, tapi hukumnya sama. Gitu. Kalau bicaranya Rob ya, berarti Rob itu ketetapan yang sama yang tidak ada perselisihan. Ya apapun agamanya, kalau kebentur, kalau kejedot ya benjut gitu. Secara umumnya begitu. Nah, yang keenam, Rob itu adalah kecerdasan maha agung, kecerdasan semesta. Dan alam semesta diberikan kecerdasan. Surat 20 ayat 70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Nah, Robbi Harun wa Musa, Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Apa maksudnya Tuhan Harun? Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami beriman, kami percaya kepada Robnya Harun dan Robnya Musa. Tuhan Harun, Tuhan Musa. Apa bedanya ketika orang berkata Tuhan Yesus gitu, Tuhan Harun, Tuhan Musa. Tuhan Harun itu Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Apakah ketika orang nyebut Tuhan Yesus itu dia Yesus Tuhan atau Tuhannya Yesus? Ya, karena kalimat di ayat ini kan nggak ada jeda. Robbi Harun, Robbi Musa. Tuhan Harun, Tuhan Musa. Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Harun artinya jujur, tulus. Musa artinya cerdas. Berarti Rob di sini mengandung makna apa? Kecerdasan yang maha agung, yang tidak ada kebohongan, gitu ya. Makanya para ahli sihir tersungkur kepada sang tadi, sang kecerdasan dan sang yang maha agung tadi, sebagai Musa dan Harun, gitu. Makanya ada orang yang menyembah kecerdasannya gitu kan. Kalau tidak dibarengin wahyu bisa salah paham tuh. Yang keenam, berarti Rob mengandung makna kecerdasan dan keagungan atau kejujuran tadi ya. Yang ketujuh, Rob itu adalah yang mengatur alam semesta. Ya, itu ayatnya paling awal surat Al-Fatihah ayat 1 ayat 2 tuh. Satu ayat 2 yang gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Robbil alamin artinya Tuhan alam, Tuhan semesta. Nah, kalimat Tuhan semesta alam itu kan tadi mirip ungkapan yang tadi tuh. Ungkapan yang mana tadi, Kang? Yang panteisme. Panteisme kan keyakinan apa? Tuhan adalah semesta alam itu sendiri. Nah, di sini kan juga ada kalimat yang tersembunyi. Segala puji bagi Allah Robbil alamin, Tuhan semesta. Nah, Tuhan semesta, Tuhannya kan terjemahan dari kata Rob. Tadi kata Robaba, salah satu artinya yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Jadi kalau diterjemahkan, segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengatur, sekaligus memelihara alam semesta. Gitu ya. Jadi Rob itu adalah yang mengatur, yang memelihara semesta. Gitu ya. Berikutnya, Rob juga bermakna yang mengatur manusia, bukan Tuhan manusia, manusianya di Tuhan, bukan. Qul a'udzu bi Rabbin Nas, tadi udah dibaca ayatnya. Rabbin Nas itu artinya yang mencipta, yang mengatur manusia gitu kan. Jadi Rob artinya yang mengatur. Mengatur semesta, mengatur manusia. Yang kedelapan, sembilan. Ya, Rob juga berarti yang menguasai falak. Makanya ada surat Al-Falak ya. Qul a'udzu birabbil
Falak, surat 113 ayat 1. Aku berlindung kepada Rob al-Falak yang menguasai falak, diartikannya subuh di situ. Subuh mah subuh sendiri, falak mah falak, itu artinya beda ya, falak dengan subuh. Tapi diartikannya subuh ini. Yang ke-10, Rob itu, coba lihat ayatnya, takut salah. Surat 17 ayat 17. 17. Halo? Surat 17 ayat 17. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khobirom basiro. Cukuplah Robmu maha tahu lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Berarti Rob adalah apa di sini nih Rob nih? Rob adalah hukum sebab akibat dari dosa. Rob adalah sebuah hukum sebab akibat tentang perbuatan dosa. Setiap perbuatan pasti ada mengakibatkan itu, ada sebabnya, ada akibatnya. Makanya salah satu arti Rob tadi adalah hukum sebab akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Ada akibat pasti ada sebabnya. Nah, hukum sebab akibat itu adalah Rob gitu. Oke, yang keberapa tuh? Yang ke-10, 11. Rob artinya penjaga. Di surat 17 ayat 65. Rob juga artinya pemberi petunjuk. Di surat 2531. Rob artinya penyaksi segala sesuatu. Surat 4153. Rob berkaitan dengan makna hukum karma, hukum sebab akibat. Di surat 82 ayat 6, 39 ayat 10, 78 ayat 36. Rob juga bermakna kesaksian jiwa-jiwa. Semua jiwa bersaksi kepada Rob. Ya, di surat 7, 172. Rob juga berkaitan dengan makna perjanjian yang teguh. Di surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-8. Kemudian Rob juga berarti bermakna kepercayaan atau sesuatu yang dipercaya. Surat Yasin 36 ayat 25. Amantu birobbikum fasma'un. Kemudian Rob juga mengandung makna pengampun. Pengampun lagi penyayang. Ayatnya banyak nih. 20 ayat 73, 16, 119, 7, 153, surat 16, 110, dan lain-lain. Kemudian Rob juga berarti bermakna keadilan dan kejujuran. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak adil gitu ya. Surat 6 ayat 1 dan surat 6 150. Kemudian Rob juga bermakna kasih sayang dan juga keselamatan. Ya, surat 30 ayat 33, 16, 54. Berikutnya Rob adalah pelindung yang melindungi dan juga yang memperhitungkan segala sesuatu juga Rob. Ya, di surat 40 ayat 27, 44 ayat 20 dan lain-lain. Rob juga bermakna pembuat ketetapan. Pembuat ketetapan atau sebut sebagai bait. Pemilik ketetapan. Rob bahadzal bait gitu. Pemilik segala ketetapan, pemilik segala keputusan. Tuhannya rumah ini gitu. Rob bahadzal bait dalam surat Al-Fil tuh Al-Quraisy ya. Surat 106 ayat ketiga. Rob juga mengandung makna petunjuk jalan lurus atau yang menunjuki ke jalan lurus juga Rob. Surat 6, 117, 16 ayat 125, 10 ayat 88 itu ayatnya ya. Rob juga bermakna hakim yang bijaksana. Hakim yang bijaksana juga Rob. 16 ayatnya 124, 45 ayat 17, dan lain-lain banyak. Ada sekitar 7 ayat itu. Rob juga bermakna kesadaran. Rob bermakna
kesadaran. Surat 27 ayatnya 74 tuh. Nanti dilihat, dicek ayatnya ya. Rob juga bermakna karunia, kelebihan atas manusia. Jadi Rob itu yang memberikan karunia dan yang memberikan kelebihan, fadilah kepada manusia. Ya, ayatnya nanti dicek di surat 27 ayat 73. Rob juga bermakna yang mengawasi, pengawas ya, 89 ayat 14. Rob juga bermakna yang maha perkasa, surat 26 ayat 9 misalnya. Rob juga yang melapangkan dan menyempitkan, ya, di surat 17 ayat 30. Rob juga meliputi segala manusia, ahato binas gitu ya. Surat 17 ayat 60. Kemudian Rob juga yang menurunkan wahyu. Surat 99 ayat 5, 33 ayat 2 ya. Kemudian ada lagi di surat 6 106 ya. Rob juga berarti yang mengeluarkan tumbuhan dari bumi. Ya, yang mengeluarkan tumbuhan dari bumi juga Rob. Makanya dia yang mencipta, memelihara, mengatur gitu ya. Surat 2 ayatnya 61. Rob juga bermakna risalah. Risalah juga adalah makna dari Rob. Kenapa risalah? Karena risalah itu adalah aturan. Aturan itu juga Rob juga. Ya, ayatnya di surat 17, 46, 73, ayat 20, surat 20, 134, dan lain lagi, masih banyak lagi tuh. Rob juga yang mengabulkan doa. Makanya ketika kita berdoa yang dipanggilnya Rob. Robi atau Robbana kan. Ya, jadi Rob itu yang mengabulkan doa. Surat 43 ayatnya 49, surat 8 ayat 9, 14 ayatnya 40. Tuh. Rob juga mengandung makna keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Rob itu 15 ayatnya 99. Rob juga artinya pengetahuan, pemilik pengetahuan gitu. Atau pencipta pengetahuan itu. Atau pemberi pengetahuan bisa. Di surat 15 ayatnya 86. Apalagi ya. Rob juga artinya kehendak bebas. Kehendak bebas itu pilihan kan. Maka sembahlah Tuhanmu. Berarti kita mesti punya, kita ini diberikan kehendak bebas namanya. Di surat 11, 107. Kemudian Rob itu juga bermakna sumber kebajikan dan sumber keberuntungan. Ya, di surat 2270. Kemudian Rob berarti kepala keluarga. Kepala keluarga namanya Rob. Karena dia yang memelihara keluarga. Di surat 65 ayat 1, 25, 74. Apalagi. Rob juga berkaitan dengan mode transportasi. Mode transportasi juga ada hubungannya dengan Rob nanti. Yang mengatur kan. Ya kalau transportasi nggak diatur kan berantakan tuh. Makanya diatur supaya nggak tabrakan. Nah itu juga berkaitan dengan makna Rob. Mode transportasi. 34 ayatnya 18 sampai 19. Rob juga berarti maha pengampun atau maha terbuka atau namanya syakur. Syakur itu yang maha maha pengampun, maha berterima kasih namanya. Syakuron. Di surat 35 34 ayatnya. Kemudian Rob juga berarti aturan atau ketetapan penting. Ya, 1437. Rob juga berkaitan dengan makna bukti yang nyata di surat 2047. Rob juga berkaitan dengan mana apa namanya orang orang alim atau rahib-rahib yang dijadikan Tuhan. Jadi ada orang alim, rahib yang dipertuhan, namanya Rob juga gitu. Ya, jadi seseorang yang dituhankan juga disebut sebagai Rob. 931. Juga ada malaikat dan nabi yang dijadikan sebagai Rob juga. Di surat 3 ayat 80. Menjadikan malaikat dan nabi sebagai Rob gitu.
Rob juga berkaitan dengan makna logika berpikir. Surat 28 ayatnya 23. Ya, Rob juga berkaitan dengan mana pengetahuan yang maha agung. Suratnya 34 ayat 6. Kemudian surat 6 114 dan lain-lain. Jadi yang barusan disampaikan ada sekitar 50 makna arti yang berkaitan dengan Tuhan sebagai Rob, ya. Jadi Tuhan sebagai Rob berkaitan dengan makna Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Pencipta, Maha Benar, yang membuat ketetapan, Maha Cerdas, Maha Pengatur, Maha memelihara manusia, dan seterusnya tadi tuh. Ada sekitar 50 tuh. Catat semua nggak, Bu dia? Nanti diputar lagi ulangannya, itunya rekamannya. Nah, sekarang masuk ke Tuhan sebagai ilah. Tadi kan Tuhan sebagai Rob tuh. Nah, sekarang masuk Tuhan sebagai ilah. Karena dalam Quran, Tuhan itu terjemahan dari Rob atau ilah, ya. Nah, Tuhan sebagai ilah. Ilah, ilahun, ilaha, ilahi, sama kan? La ilaha. Ilaha atau ilahu atau ilahi. Ilah itu tersusun dari kata alif, lam, ha. Aliha, ya. Aliha. Nah, aliha dipakai dalam Quran sekitar 148 kali. Oke, tadi yang roh berapa kali, Kang? 979. 979 ya? Tadi yang roh berapa kali roh? 80. 980. Ya. Ya. Nah, ilah diulang 148. Jadi berapa jumlahnya itu? 980 sama 148. Berapa? Nek, berapa, Nek? 1128. Tuh kan benar. Hmm. Tadi kan hitungan saya 1128. Ya. Iya, terjemahan kalau diterjemahan tadi 100 cuma 1050 kan? Ya. Nah, Rob itu 980, ilah 148. Jadi kalau dijumlah antara Tuhan Rob dengan Tuhan ilah berarti 1128. 28. Hah? 28. Ya, 1128. 28 gitu ya. Nah, yang ilah Ya. 148 kali. Ya. Nah, ilah itu dipakai kata benda satu kali. Sementara apa namanya? Iya, kata digunakan sebagai kata benda satu kali, dipakai sebagai nama tuh kata benda ya. 147 kali. Jadi lebih ke kata bendanya sebenarnya. Kata bendanya 147. Kata kerjanya satu kali. Di nama aja nama kata benda. Nah, apa arti aliha atau ilaha dalam kamus? Jadi aliha itu artinya menyembah. Berarti ilah yang disembah gitu. Jadi aliha itu menyembah, bingung, berlindung, gelisah, menolong, mendewakan, menjadi Tuhan, ibadah, kemudian apalagi berkaitan dengan masalah teologi uluhiyah gitu. Nah, kalau kita perhatikan semua kalimat yang berkaitan dengan aliha atau ilaha, jadi ilaha itu lebih cenderung kepada makna titah, firman, sabda, perintah gitu ya. Termasuk ungkapan gitu ya. Ungkapan yang diikuti gitu. Yang diberhalakan atau yang dituhankan namanya. Nah, di dalam Quran itu seperti apa penggunaan kalimat ilah? Ada sekitar 70, bukan 70, 7 lah, 7 makna ilah ya. Coba kita lihat di Quran bagaimana keterangan tentang ilah. Kang Yuli dibuka 43 ayatnya 58. Ya, ayat 58. Iya, 43 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, maka
manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Maka mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ini Tuhannya menggunakan kata ilah. Wa qalu aliha, aliha dari kata ilah ya. Alihatuna. Dan mereka berkata, alihatuna khairun am huwa. Mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Bagaimana ilah, Tuhan ilah, diperumpamakan dengan manusia gitu. Kan gini. Ini mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Isa, Tuhan kami atau dia gitu. Jadi membandingkan ilah dengan seseorang, ya kan, menjadi tidak seimbang. Tetapi di dalam sebagian keyakinan kaum Nasrani berkata Isa adalah firman gitu kan. Isa adalah firman. Jadi antara firman sebagai ilah dengan Isa sebagai sosok jadi satu. Nah, seperti itu. Makanya ilah bermakna titah, berarti firman gitu. Firman. Apakah Tuhan kami atau dia yang lebih baik gitu. Ini namanya perbandingan atau perumpamaan. Bahwa ilah itu sebuah perumpamaan untuk sebuah firman atau sebuah titah. Gitu. Lihat lagi di surat di ayat 61-nya nih. Ini kan 435861. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang kiamat. Sehingga Isa diperumpamakan sebagai ilah. Ilah. Kenapa? Karena yang tahu tentang kiamat hanya Tuhan. Tuhan. Tuhannya Tuhan sebagai ilah gitu. Ilah berarti pernyataan. Ilah juga berarti Tuhan. Dan Tuhan yang maha mengetahui kapan terjadinya kiamat. Nah, di ayat ini dikatakan apa? Isa itu benar-benar berpengetahuan tentang kiamat. Sehingga Isa diumpamakan sebagai ilah. Karena dia mengetahui tentang kiamat. Lihat lagi di 21 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak. Karena itu mereka berpaling. Ini Tuhannya kan menggunakan aliha kan, ilah. Amit takhodu min duni aliha, alihatan. Apakah mereka mengambil ilah-ilah selainnya? Katakan, tunjukkanlah hujahmu, tunjukkan argumenmu. Nah, unjukkanlah hujahmu ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui al-haq. Karena itu mereka berpaling. Berarti ilah adalah Quran. Quran adalah al-haq. Jika al-haq adalah Quran, Quran adalah firman ilah. Firman kan, ilah itu kan titah tadi. Sehingga ilah sama dengan Quran, Quran sama dengan al-haq yang isinya titah. Berarti Tuhan sebagai ilah bermakna firman, bermakna titah, bermakna bukti, bermakna Quran. Ya, itu maknanya seperti itu. Ketika kita berkata tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada titah kecuali titahnya Allah.
menyembah ilah berarti menyembah titahnya Allah. Allah. Gitu. Yang diikuti berarti titahnya Allah. Ini yang pertama. Ilah sebagai firman, sebagai titah, sebagai bukti, sebagai Quran. Makanya ketika orang menyampaikan Quran wajib ditaati, bukan orangnya, tapi Qurannya. Siapapun dia, kalau yang disampaikannya firman Allah, yang ditaati ya firmannya gitu. Ya kalau salah ya jangan diikuti. Nah, yang kedua, ilah juga berarti sembahan. Bisa berarti pelindung atau penolong. Ilah itu, kalau tadi kan ilah berarti titah ya. Ilah juga berkaitan dengan arti sesembahan. Yang disembah ya titah berarti. Surat 18:15. 18:15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendadakan kebohongan terhadap Allah? Ini Tuhannya menggunakan alihatan. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai ilah untuk diikuti titahnya, disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tadi? Jadi membuat pernyataan selain pernyataannya Allah. Membuat-buat pernyataan selain kenyataan. Itu berarti menyembah ilah selain Allah namanya. Ya. Ini ayatnya banyak ya yang berkaitan dengan sembahan. Ilah juga bermakna pemurah seperti Rob tadi. Lihat 43, 45. 43, 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang murah? Ya, min dunir rahman alihatan ya'budun. Ya yu'badun. Tanyakan kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Ar-Rahman? Gitu. Artinya kan jangan menyembah ilah selain Ar-Rahman. Contohnya ginilah, ketika ada seseorang mengajarkan, menyampaikan sesuatu bertentangan dengan prinsip Ar-Rahman, maka jangan diikuti. Karena tidak boleh menyembah ilah kecuali ilah yang Ar-Rahman. Juga berarti apa? Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang. Ujaran kebencian itu seiring dengan Ar-Rahman apa bertentangan? Bertentangan. Bertentangan. Berarti orang-orang yang hobi suka menyampaikan ujaran kebencian, permusuhan, provokatif, permusuhan, berarti kan dia tidak menyembah ilah namanya. Dia menyembah ilah yang lain selain Ar-Rahman gitu. Berarti ilah berarti apa? Bermakna Ar-Rahman bermakna pemurah. Jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang. Karena ilah adalah Ar-Rahman gitu. Yang ketiga, ilah juga yang menyebarkan kebaikan. Ya, ilah juga berarti yang menyebar kebaikan. 2121. Bukan 212 ya. Bukan 121. 2121. 1, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Nah, amit tahodu alihatan minal ardihum yunsirun. Apakah mereka mengambil ilah-ilah? Alihah kan jadi jamak dari kata ilah. Apakah mereka mengambil ilah-ilah dari bumi yang dapat menghidupkan? Berarti ilah adalah yang menyebarkan,
yang mengembangbiakan, yang menumbuhkan segala kebaikan, termasuk menghidupkan yang mati. Aliha namanya, ilah. Ilah adalah yang menyebarkan, yang mengembangbiakan, yang menghidupkan yang mati gitu. Amit tahodu alihatan minal ardi hum yunsirun. Apakah mereka menjadikan ilah-ilah yang lain gitu di bumi ini selain yang menghidupkan, yang menyuburkan? Yang keberapa? Yang kelima ya. Ilah juga berarti pujian, yang dipuja, yang dipuji, atau dewa. Dewa itu kan yang didewa-dewakan namanya. 7:138. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Nah, jadi Bani Israel minta kepada Musa dibuatkan Tuhan. Tuhan yang dibuat-buat gitu. Pernyataan yang dibuat-buat. Dan kami seberangkan Bani Israel wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Fa'atau ala qaumin ya'kufun. Ya'kufun dari kata akafa itikab. Kita kan itikab tuh. Ya'kufun itu tekun. Itikab itu berarti tekun artinya. Maka setelah mereka sampai ke suatu kaum, fa'atau ala qaumin. Jadi ketika mereka menyeberangi lautan, mereka sampai ke satu kaum. Kaum ya'kufuna ala asnamin lahu. Kaum yang tekun menyembah apa yang mereka sembah, menyembah asnam tadi. Jadi ketika Bani Israel nyebrang lautan, di seberang lautan mereka sampai di satu kaum, di mana kaum itu tekun menyembah sesuatu. Ala asnamin yakupuna ala asnamin, tekun melakukan asnam, melakukan senam. Ya, asnam itu kan diartikannya berhala. Terus qalu, Bani Israel berkata, "Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan." Wahai Musa, buatlah untuk kami ilah. Buatlah untuk kami Tuhan. Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Nah, Tuhannya menggunakan kata ilahan. Jadi kaum Bani Israel meminta kepada Musa supaya dibuatkan Tuhan. Supaya Musa membuat titah gitu, sebuah aturan, sebuah titah, nanti mereka akan menyembah itu gitu. Terus qala innakum qaumun tajhalun. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak tahu sifat Tuhan. Masa Tuhan dibuat manusia? Kebalik kan, Tuhan kan yang menciptakan manusia gitu. Artinya kan tidak boleh membuat-buat pernyataan selain kenyataan gitu. Jadi ilah bermakna sesuatu yang dipuja, yang didewa-dewakan gitu. Yang lain 17:42, coba lihat apa arti ilah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Nah, berarti ilah bermakna jalan menuju Tuhan. Jalan menuju aras. Contohnya ginilah. Kalau kita ingin menemui sesuatu, menjalani atau ingin ya, ketika kita ingin menuju sesuatu atau ingin ketemu seseorang, maka yang harus kita pelajari adalah sifat karakter perjalanan seseorang itu. Ya, ketika kita ingin menuju Allah, maka yang harus diikuti adalah titahnya Allah gitu. Makanya ilah bermakna jalan menuju aras.
Kenapa? Karena Allah bersemayam di aras gitu. Nah, ada nggak ilah yang lain yang menuju aras selain ilahnya Allah gitu? Yang nggak ada lah. Jikalau ada ilah di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya ilah itu mencari jalan kepada Tuhan yang punya aras. Ya jangan ketukar. Ginilah contohnya. Misalnya Kang Yodi ingin tahu sifat saya gitu. Ingin kenal dengan saya, Pak. Nanya ke tetangga apa nanya ke teman? Ini gitu. Ya, Langsung ke tadi gitu. ya ketemu aja orangnya gitu. Jangan nanya ke orang. Kalau nanya ke orang kan bisa salah. Sama ketika kita ingin mengenal Allah, maka yang dipelajari adalah Tahu, ya. titahnya Allah. Nah, titah itu ilah gitu. Nah, ilah itu tadi al-haq. Al-haq itu adalah Quran gitu. Nah, bisa nggak kita ingin mengenal Allah, nanya seseorang? Bisa, jika seseorang itu menunjukkan ilah gitu. Gitu, bisa aja gitu. Karena boleh jadi Tuhan yang dia pahami berbeda dengan Tuhan yang dipahami orang lain. Maka tadi banyak metode kan mengenal Tuhan itu gitu. Ya, satu lagi. 2122. 2122. 1 ayat 22. Mm-mm. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi. Langit buminya terjemahan apa? Fihima, hima itu dua ya. Laukana seandainya ada fihima di dalam keduanya itu langit dan bumi. Alihatun ilah selain Allah. La fasadata, tentu keduanya itu telah rusak. Pertanyaan gini, mungkin nggak ada dua realitas yang berbeda pada waktu yang sama? Mungkin nggak ada dua realitas yang berbeda pada waktu yang sama? Enggak. Nah, gimana tuh? Makanya kalimatnya tidak mungkin ada ilah yang lain selain Allah. Ya, kalau ada kenyataan, berarti di luar kenyataan itu bukan kenyataan. Jika ada sebuah realitas, maka selain realitas itu bukan realitas, namanya ilusi. Karena tidak mungkin ada dua ilah selain Allah. Tidak mungkin ada ilah selain Allah. Tidak mungkin ada pernyataan selain kenyataan. Jadi ilah itu bermakna realitas alam semesta. Ketika seseorang berkata saya dingin, berarti tidak panas. Ketika saya kepanasan, berarti tidak dingin. Boleh nggak? Bisa nggak orang dalam waktu bersamaan ya panas ya dingin? Aduh panas dingin nih, jadi anget jadinya. Ya kalau nggak panas, dingin. Ketika panas dingin nyampur, bukan panas lagi, bukan dingin lagi. Namanya anget. Bukan namanya anget, namanya demam itu. Ya, berarti datang malam keluar siang. Ya, datang siang keluar malam. Nah, bahasa Qur'annya tidak ada ilah selain Allah. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, ya pasti berantakan. Orang bingung. Kamu itu nggak boleh harus gitu. Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh harus gimana? Nggak boleh apa harus nih? Kamu itu nggak boleh harus belajar. Nggak boleh harus belajar. Gimana sih perintahnya nih bingung? Jangan pantang menyerah. Ya, Jangan pantang menyerah. jangan pantang menyerah. Jangan harus pantang menyerah gimana? Jadi nggak boleh ada dua kata yang bertentangan pada waktu yang sama. Jangan, tapi harus gimana?
kalau jangan menyerah gitu. Oh, berarti tidak menyerah. Harus berani. Berarti jangan takut gitu kan. Tapi kalau digabung dua-duanya kalimat yang bertentangan pada satu kata kan jadi bingung. Berarti ilah bermakna realitas alam semesta. Di dalam sebuah realitas alam semesta tidak akan ada dua hukum yang bertentangan. Ya, nah itu sekitar 7 ya. Ada 7 makna yang berkaitan dengan kata ilah. Dan dalam beberapa ayat, ilah mengandung makna tadi, perumpamaan, sebuah firman, atau sebagai titah, juga sebagai bukti, atau Quran juga, atau al-haq gitu. Karena al-haq, kebenaran, Quran juga firman Allah gitu ya. Titah mengandung arti, ilah juga mengandung arti titahnya Allah, atau pernyataan-pernyataan Allah. Dalam prakteknya, tidak boleh membuat pernyataan selain kenyataan gitu. Berarti setiap kenyataan ada pernyataannya. Setiap pernyataan pasti ada kenyataannya. Nah, antara pernyataan dengan kenyataan harus sama. Itu namanya menyembah ilah namanya. Menyembah ilah itu yang kita ikuti hanya kenyataan itu yang kita percaya gitu. Nah, itu jadi Tuhan sebagai Rob ada sekitar 50 maknanya. Tuhan sebagai ilah sekurang-kurangnya ada 7 maknanya. Nah, kemudian ada Tuhan dengan sebutan Allah. Nanti dalam kalimat tauhidnya tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Bagaimana mengenal Allah? Dan seterusnya. Mau lanjut nerangin Allah atau mau tanya jawab kan? Baik, sepertinya tanya jawab dulu tentang Allah. Kalau belum dibahas, baru Rob dan ilah. Dan ilah. Ya, baik. Kita pertanyaan dulu aja ya Kang ya. Allahnya Karena pasti belum. tentang Allah ini panjang. Oh, Allah panjang nih. Allah nanti lebih panjang lagi. Allah itu diulang sekitar 2.704 kali. Kalau Tuhan tadi kan 1.128. Allah diulang 2.704 kali. Lebih banyak lagi ceritanya. Ya, monggo. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu. Nah, sudah mempersilahkan untuk kita bertanya. Monggo, silakan bagi yang mau bertanya. Nggak ada katanya? Nggak ada ya Kang? Heeh. Ini pasti Bapak Ibu ketinggalan di catatannya. Tenang aja ya, dari rekamannya. Bapak Ibu, silakan diulang-ulang saja rekamannya. Baik, silakan yang mau via chat silakan, nanti saya bacakan atau mau langsung juga silakan. Enggak, Bapak dan Ibu. Atau kalau nggak ada tadi tuh Kang, tentang falak tuh kan, Kang, falak itu apa ya? Falak. Itu subuh ya. Iya. Falak itu diartikan sebagai subuh. Benar nggak? Ya, Sementara kata subuh ada sendiri kan? Subuh sendiri kalimatnya. Falak juga ada sendiri. Apa arti falak? Nah, dalam Quran itu kalimat, bukan kalimat, dimensi waktu itu dibagi 2. Ini waktu di bumi ya. Ada siang, ada malam. Nah, siang itu disebut sebagai naharon. Naharon siang. Kalau malam namanya lailan. Nah, di dalam waktu siang itu ada beberapa nama waktu. Pertama, ada waktu dikasih nama suruk. Suruk. Orang nyebutnya isrok. Suruk atau isrok. Nah, setelah suruk ada fajar atau terbit fajar namanya. Jadi ada suruk, ada fajar, ada subuh, habis subuh ada falak, nah, terus ada yang namanya duha, ada namanya zuhur, kemudian ada namanya asyian.
ASEAN, ada lagi namanya asaron, asar. Namanya apa? Orang nyebutnya wal asri kan, demi waktu asar. Nah, falak itu bagian dari waktu siang. Apa arti falak? Apa bedanya dengan subuh? Kenapa falak diartikannya subuh? Falak itu artinya membelah, menjadi terbelah, atau merekah. Kalau ibarat kuncup bunga tuh, merekah tuh. Yang tadinya satu, terus pecah kan? Merekah kan jadi pisah tuh. Namanya palak. Palak juga artinya menyingsing. Nih kalau di kepala tuh ada kuncir nih. Kalau di ini suka ada belah nih. Kalau orang digolep tuh, dinyisir suka ada belahannya kan? Nah itu juga falak. Ah, termasuk setengah. Jadi falak itu artinya keadaan, kondisi ketika matahari terbit itu membelah kegelapan, memecah kegelapan. Apa namanya? Mungsrat tuh, sering. Itu kan ada seperti seperti pecahan tuh, seperti belahan kan? Jadi si sinar matahari itu membelah membelah apa namanya? Cakrawala gitu. Ya, gitu. Jadi falako itu artinya membelah, merekah, menyingsing gitu, belahan gitu, membelah kegelapan gitu ya. Nah, di dalam Quran falak itu artinya menumbuhkan. Falak itu artinya membelah atau terbelah seperti biji itu. Nah, gitu. Coba lihat ayatnya. Falak itu membelah atau mengeluarkan. Kalau biji biji tanaman tuh biji mangga misalnya ditanam itu kan membelah tuh. Ketika membelah keluar apa? Tunas. Nah, gitu kan? Belah, keluar tunas kan? Itu namanya falako namanya. Ya, mana ayatnya, Kang? Surat 695. Ada kata faliku. Coba lihat. Innallaha falik. Falak ya. Innallaha faliku. Faliku dari kata falak. Sesungguhnya Allah menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Al-habi wa nawa. Menumbuhkan butir, tumbuh-tumbuhan, dan bijian. Nah, ketika biji butir itu mengeluarkan tumbuhan, bijinya mesti ngapain dulu? Ya mesti membelah. Ya kalau nggak belah di mana keluarnya biji itunya tumbuh. Nah gitu kan. Belah keluar itu kan. Nah namanya falako. Faliko itu menumbuhkan dengan cara membelah. Makanya si matahari ketika dia terbit, dia memecah kan. Ya. Memecah suasana, membelah kegelapan. Nah pada saat itu banyak, atau gini bukan banyak, pada saat itu terjadi peristiwa apa namanya tumbuh gitu. Jadi pertumbuhan itu ketika itu, coba Bapak Ibu satu kali perhatikan, ketika matahari terbit, memecah suasana, lihat ada perubahan nggak di tanaman kita? Kalau bunga mulai, kalau kuncup mulai mekar gitu kan. Taunya pagi-pagi bunga udah mekar aja. Itu kan mekarnya waktu palak tadi tuh, subuh tadi, subuh gitu ya. Itu namanya falak. Jadi falak itu artinya tumbuh atau menumbuhkan. Allah yang menumbuhkan butir tumbuhan dan biji buahan. Nah, falak juga diartikannya menyingsing. Surat 696 tuh ada, Kang. 696. Falikul isbah. Faliku itu yang menyingsingkan subuh. Jadi falak dengan subuh itu lain sebetulnya, walaupun mirip ya. Falikul isbah. Dia yang membelah subuh gitu. Membelah pagi namanya. Falik membelah, isbah subuh. Dia yang membelah subuh. Subuh itu artinya jadi. Di situ ada kejadian gitu. Ya, falak itu. Jadi falak sendiri subuh
sendiri. Karena bergandengan ya falak ya subuh. Beda. Seperti isrok dan suruk. Isrok, suruk, masrik kan sama. Masrik itu tempat terbit. Kalau suruk terbitnya gitu. Kalau isrok waktu ketika terbit gitu. Makanya ada orang melaksanakan sholat isrok. Sholat isrok itu sholat ketika matahari terbit. Tempat terbit namanya masrik. Gitu ya. Falak itu nggak banyak di Quran, hanya ada beberapa aja. Di surat Al-Falaq ayat 1, 695, surat 696, sama 2663. Hanya 4 ayat falak tersebut. Nggak banyak tuh falak itu ayatnya. Ya. Ini ayat Begitu. Hah? syarri ma khalaq ya kan? Ya? Ayat ditanya kan min syarri ma khalaq gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya, karena kan Min coba dibaca Al-Falaq suratnya lengkap. Itu cerita apa? 113 113. ayat 1. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang tadi itu ya. menguasai falak. Ya, Falaq. aku berlindung kepada Rob yang menguasai, yang mengatur falak. Falak itu tadi artinya menumbuhkan, menyingsingkan. Nah, ketika matahari itu membelah kegelapan, menyingsingkan pagi, di situ banyak kejadian. Jadi Ya, min syarri maholak, berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falak dari kejahatan makhluknya. Ya, terus angka mundur. Min syarri maholak, berlindung kepada Tuhan al-falak min syarri maholak, dari keburukan ciptaannya, min syarri dari keburukan ma apa-apa kholako yang diciptakan. Gini, dalam proses penciptaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ketika tanaman kurang matahari, kurang sinar, tumbuhnya baik atau buruk? Buruk. Nah, karena falak berkaitan dengan apa tadi? Allah yang menumbuhkan. Kalau yang menumbuhkan. Nah, supaya tumbuhan itu baik, maka harus tersinari oleh matahari. Hari. Ya, makanya berlindung kepada Rob al-Falak dari buruknya ciptaan. Kenapa ciptaannya jadi buruk? Karena tidak terkena sinar matahari. Ibu berkebun di ruangan, di dalam kamar, Bu. Gimana dia mau tumbuh baik gitu. Betul nggak? Karena tumbuhan butuh fotosintesis, butuh sinar matahari. Nah gitu maksudnya. Jadi termasuk ibu kalau kurang sinar matahari gimana? Di rumah aja ngerem di tempat yang gelap. Berhari-hari gimana, Bu? Loyo. Lah iya kurang, nggak ada vitamin D. Ya. Iya. Jadi pagi-pagi tuh keluar rumah supaya ada sinar yang diserap tuh. Gitu. Jadi aku berlindung kepada Rob al-Falak dari kurang berjemur. Ya, karena kalau kurang sinar jadi nggak ada vitamin yang bisa diserap di saat itu. Gitu kan. Min sari maholah. Ya, terus wa min sari apa terusnya? Mana ditutup aja, jangan ditutup dulu. siap. Wa min sari gosikin idza waqo. Dan dari keburukan gosikin. Kenapa diartikan malam ya? Wa min sari gosikin idza waqo. Dan dari kejahatan malam apabila gelap. Iya, kenapa ketika datang gelap, gelap itu kan kebodohan, ketidaktahuan, kezaliman. Ketika orang itu gelap, bodoh, dia tidak paham apa yang dilakukan. Makanya berlindung kita dari kegelapan. Ya, berlindung dari kekurangan sinar matahari, berlindung dari kekurangan cahaya, berlindung dari kekurangan ilmu, berlindung dari kekurangan pengetahuan gitu kan. Jadi gelap tuh. Banyak. Terus apa empatnya? Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
Kenapa perempuan tukang sihir? Ini kenapa wanita tukang sihir? Nafasat itu kalimat jamak. Nah, kalimat jamaknya jamak muannas, bukan wanita sebagai gender, tetapi wanita dalam arti jamak. Dan kejahatan-kejahatan orang-orang yang melakukan sihir apabila yang menghembus pada buhul. Dulu kan praktek sihir itu pakai boneka tuh, ditiup, ditojot, boneka, pakai media gitu kan. Ayat 5-nya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan, kejahatan orang yang dengki apabila dia Dengki. dengki. Nah, makanya Bapak Ibu dianjurkan bangun sebelum falak. Jadi bangunlah sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena banyak orang berbuat jahat pada saat subuh. Banyak kejadian, ada maling menjelang subuh gitu kan. Sihir juga menjelang subuh, makanya bangunlah sebelum matahari terbit. Matahari terbit jam 6 kan sekarang tuh ya. Jam 5 udah bangun. Syukur-syukur bangun waktu fajar gitu, sebelum matahari terbit gitu. Kenapa banyak kejahatan dilakukan Fajar. menjelang subuh gitu. Berlindungnya di situ. Atau di pergantian hari menuju malam menuju hari. Orang tua dulu bilang, jangan tidur pada saat pergantian malam. Menjelang maghrib itu jangan tidur. Atau menjelang subuh harus dalam keadaan terbangun gitu. Pergantian pokoknya. Kan di situ ada kejahatan makhluk-makhluk tadi tuh. Ya, begitulah Kang kira-kira. Ya. Baik, siap, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, cukupkan sekian dulu ya. Ini berarti di pertemuan berikutnya tentang Allah. Allah. Kan? Oh. Tentang Allah. Ya, begitu mungkin Bapak Ibu ya, kalau memang tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk Bang ini atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Philip atas ilmunya. Mari kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Quran, karena setan berpeluang atau bisa mempengaruhi kita terlempar kembali dari petunjuk yang tadi disampaikan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Terima kasih Kang Yodi, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Alhamdulillah.